Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suhojor Berutu dengan NPM 2305 1020 123. Nah, dalam video ini saya akan uh, menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi POMQM for Windows uh, untuk mencari uh, efisiensi dalam transportasi, di mana dari tiga sumber ke tiga kota tujuan, yang tujuannya adalah untuk mencari total biaya yang paling minimal dan untuk mencari biaya yang paling efisien dari uh, kota sumber ke kota tujuannya. Baik, langsung kita mulai. Ya, ini adalah tampilan awal aplikasi POMQM. Jadi karena kita ingin mengerjakan dengan metode transportasi, maka di sini banyak pilihannya, banyak pilihannya. Jadi kita pilih itu transportasi di sini. Di bawah sini ada transportasi, kita klik. Nah, titel ini nama dari perusahaan kita. Misalnya saya buat nama saya sendiri, Agus Bocor. Misalnya seperti ini. uh, Number of source itu artinya uh, itunya berapa, maksudnya sumbernya itu, sumber bahannya itu berapa. Jadi berhubung saya ingin mengerjakan tiga, maka kita buat tiga. Dan untuk pengirimannya ke kota mana, jadi karena kita juga ada tiga, punya tiga kota, jadi kita buat tiga di sini. Untuk tujuan kita ialah minimize biaya, karena memang eh, tujuan dari transportasi itu hanya minimize biaya, tidak ada maksimal biaya. Jadi begitu. Langsung saja kita kita oke kan di sini. Nah, di sini sudah muncul ininya, eh, tabel untuk kita mengisi biaya-biaya dan nama detail tempatnya. Misalnya di sini untuk sumber pertama itu saya buat Bandung. Sumber pertama Bandung, Bandung. Kemudian sumber kedua ada Garut. Sumber ketiga ada Tasik. eh Kemudian ada eh, tujuannya. Tujuannya kita punya kita punya tujuan ini ke Cirebon, Cirebon, Cirebon. Kemudian ke Purwakarta, Purwakarta, Purwakarta. Dan ada juga ke Sukabumi, Sukabumi. Untuk suplai dari Bandung kita buat misalnya 50. ah untuk suplai dari Garut kita buat eh 40 unit, 40 unit. Untuk suplai dari Tasik kita buat 60 unit saja misalnya. eh Kemudian untuk permintaan Cirebon, untuk permintaan dari Cirebon, kita buat 45 unit, 45 unit. Untuk permintaan Purwakarta kita buat 55 unit. Untuk permintaan dari Sukabumi kita buat 50 unit. Di sini kita lihat bahwa supply dan demand-nya itu di sini balance. Uh, Balance yaitu
eh sama-sama 150 begitu. Selanjutnya kita isi biaya-biayanya. Eh yang pertama, eh dari Bandung ke Cirebon itu kita buat 6, misalnya 6 eh, 6 juta, misalnya kita buat 6 juta. Kemudian ke Purwakarta itu 5, ke Sukabumi itu ada 7, ke Garut biayanya, dari Garut ke Cirebon biayanya 8, dari Garut ke Purwakarta biayanya 6, ke Sukabumi biayanya 4, dari Tasik ke Cirebon biayanya 5, dari Tasik ke Purwakarta biayanya 7, dari Tasik ke Sukabumi biayanya 6. Nah, jadi tujuan kita nantinya ialah bagaimana cara eh, maksudnya sumber dari mana untuk melayani daerah mana begitu. Ah, biar agar biayanya seminimal mungkin begitu. Ah, jadi caranya itu setelah kita isi semua tabel-tabelnya, selanjutnya kita tekan solve. Nah, jadi setelah kita tekan solve, eh, di sini ada transportation resource. Jadi yang perlu kita baca di sini hanya ada dua saja. Yang pertama, eh, ini, yang pertama itu berapa total biaya yang dibutuhkan. Jadi totalnya itu ada 730 juta tadi ya. Kita buat 730 juta. Kemudian agar biayanya minimal, Gudang Bandung itu mengirim ke Kota Purwakarta dengan biaya 50 juta. Dengan sebanyak 50 unit, maksud saya sebanyak 50 unit. Kemudian Gudang Garut mengirim ke Sukabumi sebanyak 40 unit. Gudang Tasik mengirim ke Cirebon sebanyak 45 unit. Ke Purwakarta sebanyak 5 unit. Kemudian ke Tasik 10 unit. Ah, itu saja yang kita lihat di sini. Ah, selanjutnya kita tekan shipment with cost. Nah, di sini kita lihat bahwa si ini tadi dari Bandung tadi mengirim ke Purwakarta. Di sini 50 unit dengan biaya 250 juta. Gudang Garut mengirim ke Sukabumi dengan biaya eh, 160 juta dengan jumlah unit 40 unit. Dari Tasik mengirim ke Cirebon sebanyak 45 unit dengan biaya 225 juta. Dari Tasik mengirim ke Purwakarta sebanyak 5 unit dengan biaya 35 juta. Dari Tasik mengirim ke Sukabumi 10 unit dengan biaya 60 juta. Eh, itu saja yang penting untuk dilihat di sini. Eh, Demikian, terima kasih. Itulah saja tadi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.